Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku sekalian kelas 8A maupun kelas 8B dan kelas 8C. Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan dan semangat untuk terus belajar. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu sebelum belajar seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Ya, setelah kita sama-sama berdoa, sekarang kita mau mencoba kembali untuk mengingat pelajaran yang sudah mulai terlupakan mungkin oleh kalian, dan saya ingat-ingatkan kembali. Hari ini Ibu mau ngasih materi tentang hati. Bukan hati dalam bentuk tanda cinta ya, tapi hati yang ada di dalam sebagai organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, waktu itu kita sudah sedikit mengulas tentang hati seperti yang ada di dalam LKS kita. Dalam LKS kita disebutkan bahwa hati berperan sebagai alat ekskresi sekaligus alat ekskresi karena kenapa dia sebut alat ekskresi? Karena hati berperan mengeluarkan zat warna empedu atau yang disebut dengan bilirubin. Oke, garis bawahi ya. Kenapa hati disebut sistem ekskresi atau sistem yang mengeluarkan zat sisa metabolisme di dalam tubuh? Karena hati berperan mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin. Nah, pertanyaannya, dari mana bilirubin tersebut dihasilkan? Nah, di sini saya jelaskan sedikit bahwa bilirubin dihasilkan dari perombakan sel darah merah yang sudah tua. Ya, ini ada gambar hati. Nah, hati kita kalau dibongkar seperti ini gambarnya. Ya, di bawahnya ada kantung empedu sebagai tempat dari hasil perombakan sel darah merah. Nanti dari kantung empedu akan disalurkan ke usus 12 jari yang merupakan pangkal dari usus halus. Nah, kita lihat lebih ke dalam lagi bahwa di dalam hati ada sel-sel hati dan ada juga kelenjar empedu. Oke, lanjut kita lihat. Lanjut lagi tentang sel darah merah yang sudah tua tadi. Kenapa sel darah merah bisa tua? Karena sel darah merah tidak mempunyai inti sel. Maka dia akan menjadi tua sampai dia berusia 120 hari. Setelah 120 hari, apa yang terjadi? Maka yang terjadi, sel darah merah tersebut akan dihancurkan. Oleh siapa dihancurkan? Oleh makrofag, sebuah sel penghancur yang ada di dalam hati. Oke. Dan juga terdapat di dalam limpa. Setelah sel darah merah tadi hancur ya, sel darah merah itu hancur, kemudian dia akan mengeluarkan sel hemoglobin ya, zat hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah tersebut. Di dalam hemoglobin terkandung di dalam hemoglobin tadi kemudian akan pecah lagi menjadi 3 bagian, yaitu zat besi, hemin, dan globin. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah saya tuliskan, sudah saya buatkan bagan dari pemecahan sel darah merah. Sel darah merah berubah menjadi hemoglobin ya, pecah menjadi hemoglobin, kemudian hemoglobin terbagi menjadi 3. Apa saja yang 3 itu? Yang 3 itu yang pertama adalah globin, yang keduanya zat besi, yang ketiganya adalah hemin. Selanjutnya globin akan dipecah menjadi asam amino, kemudian asam aminonya membentuk menjadi protein baru yang lain. Yang kedua adalah zat besi. Zat besi akan dikemanakan? Dibawa ke sumsum tulang menjadi hemoglobin yang baru. Kemudian yang ketiga adalah hemin. Nah, hemin inilah yang akan menjadi biliverdin yang selanjutnya menjadi bilirubin yang harus dikeluarkan. Bilirubin tadi akan berubah menjadi urobilin atau urobilinogen yang akan berubah menjadi urobilin dan sekrobilin. Urobilin adalah pewarna urin dan sekrobilin adalah pewarna feses. Pertanyaannya, apakah warna dari bilirubin tadi?
Warna dari bilirubin adalah biru kehijau-hijauan dan hijau ke kuning-kuningan, sehingga sesuai dengan warna urin dan warna feses kita, yaitu kuning ya. Jadi kalau ditanya kenapa warnanya kuning? Karena adalah hasil perombakan sel darah merah yang menjadi zat warna empedu yang berwarna kuning, namanya bilirubin ya. Oke, harap dipahami ya anak-anakku sekalian. Oke, nah sekarang ada satu info yang lain selain hati mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin tadi. Ternyata ya, selain menghasilkan empedu, hati juga berfungsi atau berperan mengubah amonia yang merupakan sisa metabolisme protein menjadi urea. Jadi, dari mana datangnya urea yang dikeluarkan dari ginjal? Ternyata urea tersebut adalah dari hati yang selanjutnya diangkut oleh darah menuju ke ginjal dan dikeluarkan bersama urin. Oke, sampai di situ saja sedikit materi hari ini. Semoga kalian tidak boring dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.